Aduh, Christine, kamu kok velocity terus sih? Nonton TikTok terus sih? Kita ke perpustakaan aja yuk. Ah, malas aku loh. Ayo, kita ketemu teman-teman yang lain. Aku nggak mau. Ayo, kita apa aja, ayo. Males. Halo teman-teman. Hai. Kalian dari mana? Kami sih dari kelas. Wah, pelajaran di kelas tadi seru banget ya. Ngebahas tentang perang yang pernah terjadi di Indonesia. Kalian tahu apa aja perang yang pernah terjadi di dunia? Aku sih tahu beberapa ya. Aku juga tahu beberapa. Yang paling terkenal itu yang aku tahu Perang Dunia 1 sama Perang Dunia 2 tahu. Kalian pernah dengar nggak? Pernah. Ceritain dong. Kalian mau aku ceritain Perang Dunia 1 atau Perang Dunia 2? Yang kedua aja boleh tuh. Nah, jadi Perang Dunia Kedua ini terjadi karena invasi Jerman ke Polandia. Nah, di Perang Dunia 1 kan terjadinya selama 5 tahun. Nah, Perang Dunia 1 sama Perang Dunia 2 itu ternyata lebih lama Perang Dunia 2 tahu. Karena di Perang Dunia 1 5 tahun, sedangkan di Perang Dunia 2 itu 6 tahun 1 hari. Dimulai dari yang aku baca dari internet ya, itu dari 1 September 1939 sampai dengan 2 September 1945. Terus kalian tahu nggak, ternyata Perang Dunia Kedua itu punya dampaknya loh buat kemerdekaan kita. Belum pernah dengar sih. Apa aja sih dampaknya? Nah, jadi waktu itu posisinya Jepang itu lagi menjajah Indonesia. Nah, sementara si Jepang ini juga menjadi salah satu bagian dari Perang Dunia Kedua. Si Jepang ini kayak semacam mau mengalami kekalahan gitu dari sekutu. Nah, jadinya Indonesia ini mengambil kesempatan kalau mereka mau memproklamasikan kemerdekaan. Makanya kita bisa merdeka sekarang. Kamu tahu nggak setelah Perang Dunia Kedua ada perang apa lagi? Perang apa sih, Nol? Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu ada Perang Dingin, yang dimana Perang Dingin ini terjadi antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang itu berlangsung pada tahun 1947 sampai 1991 tahu. Nah, pemicu dari perang itu sendiri dikarenakan perbedaan ideologi dan perlombaan senjata nuklir. Nah, perang ini berakhir dikarenakan Uni Soviet itu runtuh. Makanya, perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat. Wah, kalian lagi ngebahas tentang perangnya. Iya nih. Aku juga tahu kok tentang perang-perang yang di dunia. Salah satunya adalah Perang Mawar. Nah, Perang Mawar ini merupakan perang dinasti yang terjadi pada tahun 1455 sampai 1487. Perang ini melibatkan dua wangsa Plantagenet, yaitu wangsa Lancaster yang dilambangkan dengan mawar merah dan wangsa York yang dilambangkan dengan mawar putih. Kenapa dinamakan Perang Mawar? Karena setiap lambang dari wangsa ini adalah bunga mawar. Kenapa sih ya Tam perang itu bisa terjadi? Nah, perang ini bisa terjadi dikarenakan adanya kedua wangsa ini memperebutkan tahta kerajaan Inggris. Dan perang ini terjadi selama 30 tahun lamanya. Dan akhir dari perang ini, wangsa Plantagenet ini berakhir, maka wangsa Tudor lah yang memulai memimpin kerajaan Inggris. Kalian tahu nggak sih Raja Henry ke-8 yang kontroversial itu? Oh, yang istrinya ada nama itu ya? Nah, benar yang itu tuh. Nah, kami bertiga kan jadi sudah. Kalau kemudian tentang apa? Wah, yang aku tahu sih tentang perang salib. Nah, perang salib ini terjadi karena adanya dua agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Nah, perang ini terjadi pada abad yang ke-15 hingga ke-17. Nah, perang ini tuh merebutkan yaitu kota suci Yerusalem dari kekuasaan umat muslim. Nah, Christine, kalau kamu tahu sejarah dunia tentang apa? Ceritain dong. Aduh, kok kalian selalu ngebahasnya tentang kayak gituan sih? Itu nggak penting tahu, bikin pusing aja loh. Aduh, Christine. Apa sih, Christine? Kita kan lagi ngebahas tentang sejarah perang di dunia. Aduh, kalian nih, oleh kebanyakan selalu kayak gitu loh. Makanya kalian nggak tahu tren-tren kayak gini kayak velocity. Kami sih sekali juga nonton, Christine. Tapi itu kan gak nambah pengetahuan. Kan cuma sekali nonton, orang tuh berkali-kali. Palingan kalau kalian sekali nonton, kalian cuma dapatnya satu gerakan doang. Kalian nggak tahu kan gerakan yang lain? Gerakan apa sih, Christine? Ada loh gerakannya. Aduh abang, bukan maksudku gitu. Itu loh, kalian nggak tahu kan? Aduh, Christine. Kalau cuma gerak gini-gini kamu juga tahu kali. Coba deh sebutin satu sejarah yang kamu tahu. Aku juga tahu kok Apa emang? tentang masa laluku dengan dia. Asik deh. Nggak guna banget tahu. Berguna aja kok. Yaudah deh, coba sebutin deh salah satu yang kamu tahu tentang sejarah yang ada di Indonesia aja dulu. Aku tahu. Aku mikir dulu ya, sabar. Lupa deh.
Bilang aja nggak tahu. Tuh kebanyakan velocity tuh gitu kan, nggak tahu apa-apa. Tapi kan Velocity itu lebih tren. Kalau itu mana ada tren-trennya? Apa sih Christine? Kamu kok keluar topik terus di tadi? Kami kan bahas tentang masalah perang yang ada di dunia. Aduh, kalian ini loh berisik sekali. Cuman gara-gara itu doang berisik banget, tau gak? Orangnya coba kalian nonton TikTok Velocity terus. Kalian nih ketinggalan tren. Mending aku pergi aja. Pusing tau gak? Gak masuk akal sekali. Ih, Christine kudet banget sih. Kudet itu apa? Udah itu kan kurang update, itu aja kamu nggak tahu. Bodoh amat sih, aku sih gak peduli ya. Gue gak semua sih. Udah deh, bagaimana deh? Iya. Christine? Iya ibu, Kamu kenapa duduk di sini sendiri? nggak apa-apa aja ibu. Gak mungkin gak apa-apa. Kamu itu ngorong. Kamu kenapa cerita aja sama aku? Ya udah deh ibu, aku jujur ya. Sebenarnya aku itu sakit hati dengar apa kata temanku kemarin di perpustakaan. Kenapa? Apa yang teman-teman kamu bicarakan? Mereka bilang aku tuh selalu main Velocity yang viral di TikTok itu loh ibu. Dan pas mereka sedang cerita tentang perperangan segala sejarah itu, mereka nanya aku, jadi aku tuh nggak tahu kayak gitu. Jadi kamu merasa sakit hati karena perkataan mereka dan juga ngerasa minder. Iya ibu, aku juga merasa minder. Oleh aku kurang wawasan. Kalau Christine ngerasa kurang wawasan, yang bisa ibu saranin biar Christine bisa memperluas wawasan Christine itu ada satu cara, dengan membaca. Iya, karena membaca itu ada namanya jembatan ilmu. Jadi kalau Christine membaca, otomatis Christine juga akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan otomatis akan memperluas wawasan Christine. Jadi disaranin kalau Christine ingin memperluas wawasan Christine biar seperti teman-temannya, mulai aja dari membaca. Entah itu membaca buku cerita, buku pelajaran, bahkan artikel di internet pun bisa. Christine mulai dari situ. Boleh deh ibu, kasih ya ibu sarannya. Nanti aku udah lebih giat lagi membaca. Boleh deh nanti aku ke perpustakaan mau baca-baca buku. Bisa aja langsung sekarang ke perpustakaan. Boleh kan ibu? Makasih ya ibu. Ya. Duh, aku bingung. Mau baca yang mana nih? Kok banyak banget ya bukunya. Apa aku ke sebelah aja? Di sini banyak juga buku. Mau pilih yang mana ya? Kamu udah habis nggak sih belum baca buku yang ini? Nggak sampai yang mana ini. Kalau aku sih udah habis, jadi aku bingung harus pinjam buku yang mana lagi. Bacanya cuma 3 hari sih, ini bagus banget. Christine, tumben kamu ada di perpustakaan. Kau tuh biasanya kan malas baca. Aku kan kemarin sakit hati dengan kata-kata kalian, makanya aku mau belajar baca buku dan wawasanku juga luas kayak kalian. Hah? Sakit hati? Iya, sakit hati. Tapi kemarin emang salahku juga sih. Aku juga selalu mikirin Velocity terus dan aku juga malas belajar. Makanya aku ketinggalan pembelajaran dari kalian. Ya udah, gimana kalau misalnya kamu mulai belajar dari ini? Jangan sih, saran aku udah harus baca buku yang lain dulu, jangan langsung ini. Mending kamu baca novel aja. Ini ceritanya asik tahu. Aku udah baca. Aku punya rekomendasi yang bagus tau Christine buat kamu. Ini bagus loh buat pemula. Menurut aku dia belajar sejarah aja. Kita kemarin kan belajar dan bahas sejarah, jadi ini cocok untuk dia. Enggak, dia baca novel aja. Buku ini aja sudah. Ini aja. Enggak, yang ini tuh lebih bagus buat pemula. Christine harus baca lebih paham. Di era digitalisasi seperti sekarang, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Tetapi ini bukan menjadi penghalang kita untuk menambah wawasan kita di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Nah, sebagai generasi muda dan pemimpin masa depan, kita tentunya harus menambah wawasan dan mengembangkan potensi diri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Seperti Najwa Shihab berkata, hanya pendidikan yang akan bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Jadi, ayo kita mulai membaca dan berliterasi untuk menyelamatkan masa depan gemilang kita.